Halo semuanya, halo orang-orang baik. Saya kembali lagi dengan sebuah video baru. Selamat datang di kanal Kripto Maju. Hari ini kita akan membahas ulasan tentang PP Coin, teman-teman. Terjadi penurunan jangka pendek. Alasan utama dari penurunan ini sepenuhnya karena Bitcoin tidak mampu menembus level resistance 110.000, teman-teman. Dan juga data yang datang dari Amerika Serikat. Maksudnya data yang berasal dari Amerika. Saya ingin membahas data ini secara singkat. Saya tidak ingin membuat kalian bingung. Teman-teman, saat ini kita sedang menantikan penurunan suku bunga dari Amerika Serikat. Namun, agar penurunan suku bunga ini terjadi, harus ada masalah pada data tertentu. Selama tidak ada masalah pada data-data ini, Fed terus menunda penurunan suku bunga, teman-teman. Dan ketika penurunan suku bunga belum terjadi, bursa saham tidak bisa langsung naik. Di sini lihatlah, jika kita melihat data umum yang masuk, data klaim tunjangan pengangguran datang di bawah ekspektasi. Ini adalah kabar baik untuk Amerika Serikat. Data ketenaga kerjaan non-pertanian teman-teman juga keluar di atas ekspektasi. Ini juga merupakan kabar baik bagi mereka, dan tingkat pengangguran juga keluar di bawah ekspektasi. Jadi, ini juga merupakan kabar baik untuk Amerika Serikat. Dengan begitu banyak kabar baik, tetapi ada kabar buruk untuk kripto, kita berpikir seperti ini. Amerika Serikat kemungkinan besar akan melewatkan satu kali lagi penurunan suku bunga. Artinya mereka tidak akan menurunkan suku bunga. Karena hal ini terbentuklah struktur negatif di bursa saham. Selain itu, ketika berita dan data ini keluar, teman-teman, Bitcoin tepat berada di level resistance 110.000. Ketika Bitcoin ditolak dari area resistance ini, semua altcoin mulai bergerak turun. Penurunan ke arah bawah pun mulai terjadi. Tapi, apa harapan kita di sini? Teman-teman, secara umum harapan kita di sini adalah Ethereum tidak turun di bawah $2.500. Inilah harapan kita di sini. Jika hari ini penutupan harian terjadi di atas 2.500, itu adalah hal yang positif bagi kita. Selain itu, bisa juga terjadi penurunan hingga ke level 200, namun itu hanya akan bersifat jangka pendek. Perhatikan, penurunan di Ethereum dan PP Coin itu sama. Karena saat ini PP Coin bergerak sejalan dengan Ethereum. Jadi, PP Coin memang belum punya karakteristik sendiri, tapi ada pola yang harus kita perhatikan di PP Coin, teman-teman. Saat kita melihat pemandangan yang buruk di banyak altcoin, di sini PP Coin justru terus menaikkan level terendahnya. Ini adalah titik terendah pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di sini juga terlihat puncak pertama, kedua, dan ketiga secara berurutan. Apa hal yang harus kita perhatikan di sini? Level terendahnya terus-menerus naik, teman-teman. Jadi, jika ada pergerakan pembalikan dari area ini, kemungkinan besar akan muncul puncak baru dalam jangka pendek. Ini juga diperkirakan akan mengarah ke level 11.000, teman-teman. Jika terjadi breakout yang jelas di Ethereum, kita juga berpotensi mengalami kenaikan tajam hingga ke level 16.000 bersama Ethereum dari sini. Itulah sebabnya saat ini kita masih menunggu. Data yang masuk di sini sangat negatif untuk bursa kita. Karena itu kita sedang mengalami sedikit dampak negatif. Namun teman-teman, dampak negatif ini tidak akan berlangsung lama. Karena di sini Bank Sentral Amerika sedang mencetak uang. Mereka meningkatkan jumlah uang beredar. Selama ada peningkatan jumlah uang beredar seperti ini, indeks dolar akan terus kehilangan kekuatannya. Hal ini juga akan mempercepat aliran dana ke aset berisiko. Saya perkirakan kita akan menunggu maksimal 1,5 minggu. Setelah itu, kenaikan tajam akan terjadi. Besok, teman-teman, kita akan meninjau penutupan mingguan bursa dunia. Kita juga akan melihat dampaknya terhadap bursa kita. Selain itu, saya juga mengatakan bahwa pada hari Minggu kita akan meninjau penutupan mingguan. Dan disinilah saya mengakhiri videonya. Tetap sehat, teman-teman. Jaga dirimu baik-baik. Pantau terus. Sampai jumpa lagi. Selamat tinggal.